Punya properti dengan ROI return on investment sampai 40% setahun rasanya nggak mungkin ya. Memang nggak mungkin karena saya juga punya properti. Saya juga lagi tahun kemarin bahkan mau ada rencana untuk bangun satu rumah kos tapi terkendala karena kondisi pasar saham lagi jeblok ya. Akhirnya ada alokasi dana ke pasar saham dulu. Tapi poinnya adalah mendapatkan properti 40% setahun hampir tidak mungkin. Ya, 9% sudah sangat bagus. Survei saya di Jakarta sudah sangat bagus. Oke, nah saat ini ada peluang tidak di properti, tapi Anda mampu menghasilkan return on investment seperti di properti. Jadi artinya aset Anda nggak berkurang, aset Anda harganya tetap, bahkan aset Anda harganya naik, tapi nanti pada saatnya target saya adalah 2-3 tahun ke depan return on investment yang Anda dapatkan berkisar bisa 40%. Jadi kira-kira Anda analoginya Anda beli properti sekarang nih ya, beli entah tanah entah rumah, Anda cari uang lalu Anda bangun itu kos-kosan lah atau Anda beli apartemen lah. Dalam 3 tahun ke depan uang sewa dari rumah atau apartemen ini senilai 40% dari total investasi Anda. Kalau Anda beli tanah ya Anda mesti bangun dulu segala macam, total investasi berapa itu sampai 40%. So, ini di bursa saham ya. Oke, buat teman-teman yang belum pernah masuk ke bursa saham, mungkin melihat video ini tertarik untuk masuk, teman-teman bisa ikutin ini video rekomendasi ya di atas ini, dan tidak perlu bingung, tidak perlu khawatir nanti saya tidak mengerti saham. Masuk saja, nanti pasti mengerti, baru tonton video ini lagi ya. Atau silahkan tonton ini juga tidak apa-apa. Ini adalah peluang yang sangat jarang terjadi. Tahun 2015 lalu saya baru belajar, tahun 2016 saya terlewat peluang ini. Nah, ternyata peluang ini ada lagi, rezeki itu ada lagi. So, teman-teman jangan sampai terlewat ya. Kita simak saja materinya, sangat menarik. 4, 3, 2, 1, stay focus and stay tune. Masih pakai screen ini ya, pakai slide supaya jelas. Nah, pertama ini kita lihat ya, berapa ROI, return on investment, apartemen, rumah kos, apalagi ya, rumah disewakan, kira-kira begitu ya di Jakarta. Acuan saya di Jakarta karena tentu Jakarta paling mahal ya dibanding daerah lain. Daerah lain mungkin return on investment-nya paling maksimal 4%, 5%. Kalau di Jakarta tentu lebih mahal. Ini pengalaman saya, mungkin teman-teman di sini ada yang main properti, ada yang punya properti segala macam, atau yang mau investasi properti, supaya nanti terbuka gambarannya ya. Nah, begitu juga dengan teman-teman yang sudah di bursa saham, juga bisa menghitung kira-kira seberapa besar sih peluang yang bisa saya dapatkan jika dibandingkan dengan bidang lain. Oke ya, kita lihat ya. Misal nih apartemen Rasuna. Apartemen Rasuna ya di Jalan Rasuna Said ya, investasi kalau beli apartemen yang harga 1,6 M itu ya, kira-kira dapat uangnya itu ini udah return on investment kotornya ya. Kalau sewa sebulan itu 10 juta itu udah dapetin sewa sebulan 10 juta udah lumayan bagus ya. 120 juta dapatnya. Bersihnya kalau 20 jutanya saya potong buat macem-macem ya, dan itu mungkin kurang ya, let's say tetaplah potong 20 juta, ROI bersih 10 juta, 10 dari 1,6 itu sekitar, ROI bersihnya 100 juta atau maksimal 6% ya, bersihnya cuma 6%, kecil sekali ya 6%, tapi itu tentu banyak yang minat ya, itu apartemen banyak yang punya. Oke, sekarang apartemen di Kalibata City. Nah, ini teman-teman banyak yang tinggal di situ ya. Jadi saya pakai contoh. Saya juga sering hitung. Saya pernah ke situ mau beli, tapi antara beli apa enggak, tertarik atau enggak. Nah, itu bolak-balik aja dengan istri saya. Jadi sampai sekarang nggak jadi-jadi. Investasinya sekitar kalau beli yang harga 400 jutaan itu, kita setahun dapatlah 38 juta. Sampai 40 juta maksimal setahun. Bersihnya kalau saya potong 10 juta ya tinggal 28 juta. Kalau terlalu besar ya 30 juta lah, potong 8 juta. Teman bisa hitung sendiri, ROI-nya sedikit lebih tinggi ya 7%. Atau kalau potongannya cuma 5 juta ya 8% lah. Gitu ya kira-kira ya.
Nah, sekarang bangun kos. Kami di keluarga ya, ada keluarga kami ada yang bangun kos. Investasinya itu lebih dari 4M lah ya. 4 sampai 5 lah. Itu ROI kotornya 400 juta setahun. Itu kondisinya kalau rumah kosnya full terus, padahal sampai sekarang tidak pernah full. Tidak pernah sampai penuh. Jadi kalau dipotong segala macam, gajian segala macam ya, kira-kira ya bersihnya 350 juta setahun. Itu 9%, itu yang terbaik. Jadi kalau bikin rumah kos tuh kalau di Jakarta Selatan lebih baik daripada beli apartemen. Oke, ini kalau properti ya, kita lihat. Nah, teman-teman mau nggak yang ini? Ya gitu ya. Nah, ini yang suka main properti mau nggak yang ini? Jadi ada yang bisa dibeli sekarang, harganya berapa? Belinya bebas, sesuai uang yang dimiliki itu. Kan enak kan? Kalau rumah kos atau apartemen, punya uang 100 juta nggak bisa punya tuh. Apa tuh? Rumah petakan juga nggak dapat. Petakan di Jakarta Selatan harganya mahal. Beli, let's say belinya 1M misal ya, 1M. Hari ini, tahun 2020, langsung dapat ROI bersih kira-kira 90 juta per tahun atau 9%. Ya, 9%. Hitungan saya 9% ini dalam 1 tahun. Tahun pertama itu paling jelek dapat. Nah, dia ini ya, saham ini model bayar uang sewanya. Kayak gitu ya bahasanya ya, biar gampang ya. Jadi uang Anda kan dipakai, terus dikasih uang sewa tuh. Uang sewanya tuh 2 kali, teman-teman. Setahun tuh 2 kali. Kan orang bisnis itu kan hitungannya dari Januari sampai Desember kan gitu kan. Tahun bisnis tuh Januari sampai Desember. Semester 1 sampai Juni, nanti semester 2-nya Juli sampai Desember. Nah, tapi laporan keuangan Desember itu kan harus diaudit dulu. Nah, audit tuh perlu waktu. Biasanya Februari baru keluar. Artinya baru bisa diketahui berapa profit setahun itu kan setelah bulan Februari tahun berikutnya, ya, setelah bulan Februari tahun berikutnya, sehingga diberikan dividennya atau uang sewanya itu mungkin bulan Maret atau bulan April. Biasanya ada rapat dulu, RUPS dulu, bulan April dibayar. Jadi misal nih untuk hasil usaha tahun 2020 nanti uang sewanya dikasihnya tahun depan. Nunggu laporan keuangan, diterimanya di bulan April gitu. Tapi luar biasanya nih saham ini enggak. Dia bisa lebih cepat, hebat toh, enak toh. Dia Januari sampai Juni kan sudah ada laporan keuangan tuh. Memang belum diaudit, tapi nanti bisa diaudit di akhir tahun kalau ada selisih bisa di-adjust. Tapi dia hitung dulu nih, Januari sampai Juni dihitung dulu berapa pendapatan. Nah, itu kita udah dikasih tuh uang sewanya tuh. Biasanya bulan Oktober atau November. Jadi kalau teman-teman beli hari ini, nanti Oktober udah dapat uang sewa tuh. Berapa Mas Es uang sewanya? Menurut saya paling jelek ya 5%. Makanya saya tulis di situ ROI bersih 1 tahun tuh paling jelek 9%. Mungkin bisa 12% loh. Hebat kan? Tahun pertama langsung 12%. Semua properti kalah. 12% itu mungkin dikasih dulu 5%, sisanya 7%. Atau dibagi 2, 6%. Caranya begitu. Jadi dibayar pertama kali nanti bulan Oktober November teman-teman dapatnya berapa? Hitungan saya minimal 5%. 5 sampai 7 lah. Oke, baru nanti tahun depannya di bulan April dihitung lagi setahun dapatnya berapa? Oh, ternyata kita bisa bagi 12% nih. Kemarin sudah dibagi 5%, sekarang sisanya 7% gitu. Jadi teman-teman uang sewanya 2 kali dikasihnya. Jadi separuh-separuh gitu. Nah, yang menarik adalah beli sekarang. Di 2023, nah ini begini. Ini analoginya teman-teman beli properti hari ini, nanti 2023 propertinya langsung naik. Harga sekarang 1M nanti langsung naik 3M. Proyeksi saya seperti itu. Selain itu, Anda bisa dapat ROI bersih 40-45%. Dari mana? Dari investasi awal dong. Semua pasti bilangnya begitu. Orang yang beli properti apartemen, rumah, bilangnya ROI-nya berapa itu dari mana? Dari ya dia harga belinya, bukan dari pasaran properti saat itu, dari harga belinya dulu berapa gitu. 40-45%. Serius Mas ya? Serius.
Dulu saya nyesel ini, saya kelewatan ini. Makanya tadi saya cerita. Saya kelewatan ini tahun 2016. Tahun 2016 tuh kalau beli 2016 ya, 17, 18 itu ROI-nya sama. Bahkan lebih tuh, bisa sampai 50% lebih saat itu karena diskonnya 2016 tuh harganya lebih murah. Sekarang masih murah tapi tidak semurah 2016 gitu. Nah, kali ini saya nggak mau kelewatan. Ya, saya nggak mau kelewatan, saya ikutan lah saham ini. Oke, selain menarik dari sisi saya pakai bahasa return on investment yang lebih dikenal masyarakat ya, karena yang nonton video ini juga bukan hanya orang saham, banyak anak-anak pemula, teman-teman pemula. Selain itu yang menarik adalah ini nih. Nah, ini juga saham multi bagger nih, beli simpan 2 tahun, naiknya beli 1M jadi 3M, untungnya 2M. Di mana lagi investasi seperti ini? Cari di mana nggak ada. Emas nggak bisa secepat ini. Ini bisa. Oke. Nah, begitu ya, menarik ya. Kita lanjutkan. Oke, nah inilah yang saya sebut sebagai value investing. Ya. Awas untuk para pemula, saya kan belum menganjurkan value investing ya. Kalau untuk pemula tuh growth investing. Seperti video yang ada di layar ini ya. Teman-teman bisa lihat video ini, nanti bisa ikuti video itu, apa itu value, apa itu growth. Nah, yang cocok buat pemula itu sebenarnya growth, tapi kalau mau ikutan value boleh ya, belajar di sini boleh. Value investing itu apa? Nah, ini dia, dividennya tinggi ya. Kira-kira begitu. Nggak punya utang, terus harganya diskon. Dalam satu sektor itu cenderung diskon, atau kadang-kadang tuh diskon semua. Terus dia tuh saat market bearish tuh, market lagi koreksi begini nih, ada wabah begini, dia biasanya nge-beat market. Jadi dia lebih perform daripada marketnya. Terus harganya memang diskon. Kira-kira begitu. Ini tokoh-tokohnya Warren Buffett nih, orang terkaya di dunia nomor berapa ya? Nomor 3 ya. Gitu. Nah, ini value investing tuh nyari berlian di sela-sela lumpur atau di sela-sela batu. Ini kira-kira ini berlian yang saya tawarkan. Sekarang dibuang-buang orang, bener. Saya serius, sekarang dibuang-buang orang. Padahal 2 tahun yang lalu, atau enggak 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu ya, harganya itu 2-3 kali dari harga saat ini. Padahal kondisi perusahaannya nggak berubah. Bahkan kondisi perusahaannya jauh lebih bagus dibanding tahun 2019 ataupun 2018. Saya serius. Ya, saya sudah baca semua dokumen data informasinya, kondisi perusahaannya jauh lebih bagus. Artinya manajemennya, improvementnya, diversifikasinya, teknologinya semua jauh lebih bagus. Yang nggak bagus apanya? Produknya, harga batu baranya turun. Cuman itu aja. Ya, ini namanya value investing, gitu ya. Nah, chartnya begini teman-teman. Kalau growth investing kemarin kan dari bawah naiknya kan pelan-pelan ya. Naiknya pelan-pelan, naik terus tapi. Nah, kalau ini enggak. Naiknya tinggi, habis itu anjlok lagi. Naik lagi, turun lagi. Nah, kalau dia naiknya kenceng, cepet. Sekarang posisi kita ada di bawah sini nih. Teman-teman lihat sendiri. Ini posisi kita ada di sini. Harganya 7.900 ini. Saat saya siapkan dokumen ini harganya 7.900. Kalau teman-teman tonton video ini harganya di bawah itu, artinya makin diskon, makin menarik ya. Tapi kalau harganya di atas itu, saya nggak tahu teman-teman tahun berapa nonton ini, ya nanti tinggal disesuaikan. Oke, nah sekarang kita menunggu harga ini naik ke posisi, nanti entah di mana targetnya. Nanti ada terakhir slide target saya di berapa ya. Ilustrasi saja tahun 2008 itu, tahun 2009 ya, harganya itu sama kayak hari ini, 7 ribuan. Kemudian tahun 2011, Cina itu ekspansif, pasca krisis 2008 itu kenceng terus naiknya, harganya sampai 55.000. Jadi beli di harga 7.000, jual di 55.000 dalam waktu 3 tahun. Oke. 2016 kemarin harganya sempat 5.000. Kemudian 2018 harganya 30.000. Ya, kalau 1M jadi 6M. Oke, uang sewanya itu saya investasi 1M, uang sewanya setahun itu 600 juta.
pada tahun 2018. Jadi selain aset saya naik, saya dapat uang sewa atau uang gratisan 600 juta. Nah, ini real ya. Ini bukan money game, ini bukan aneh-aneh. Ini bursa saham, semuanya resmi. Oke, sekarang harganya di sini. Inilah yang dinamakan value investing. Oke, saya lanjutkan. Oke ya. Nah, ini ya kode sahamnya, perusahaannya ITM ya, Indo Tambang Megah. Kode sahamnya ITM. Kode sahamnya ITMG. Nah, bagaimana risiko dan potensinya? Jadi kalau dengan saya belajar, kalau trading itu ada risk reward ya, seperti video strategi RI. Nah, ini ada namanya risk reward. Nah, kalau investasi ada juga kita harus hitung risiko dan potensinya. Risikonya tuh seberapa besar, potensi kenaikannya seberapa besar, gitu ya. Nah, di value investing itu ada namanya MOS. Nah, ini MOS nih ya. Apa MOS itu nih? Margin of safety. Ini margin itu kira-kira nafas kita lah, angka keselamatan untuk kita tuh seberapa besar sih margin kita untuk berada di area yang safety berinvestasi itu seberapa. Jadi penting kalau main value investing itu ada namanya MOS, tapi kalau growth investing enggak. Ya. Ini yang warna merah ini intrinsic value. Jadi perusahaan kan tetap ya, semakin berjalannya waktu tentu nilai perusahaannya akan terus naik. Sama, semua perusahaan juga begitu. Nah, tapi harga saham itu dia kadang naik, kadang turun. Kalau value investing itu simpelnya begini. Pokoknya kalau harga market ini di bawahnya nilai perusahaan, ya intrinsic value ini, nah ini seberapa besar ini gapnya nih, ya seberapa besar ini, nah itulah kita beli, ya belinya di mana ya, pokoknya margin safety-nya selebar mungkin makin bagus, ya saya tidak detail ya menjelaskan value investing, tapi kira-kira ini seperti ini. Mudah-mudahan nanti ada video khusus yang membahas itu. Nah MOS-nya berapa? Market price-nya sekarang 7.900 atau berbeda dari situ. Intrinsic value-nya 12.600. Jadi ada selisih 4.700. Nah, 4.700 ini diskon lah ini buat kita. Diskon buat kita untuk artinya kita sudah berada di harga yang aman. Ya, harga yang aman. Artinya dari sisi risiko kita sudah punya apa nih ya? Sudah punya cadangan lah. Cadangan kira-kira 4.700. Cadangan tuh gimana? Cadangan tuh kenapa harus cadangan tuh begini loh, teman-teman. Saya kasih tahu nih simpelnya gini. Intrinsic value ini kan persepsi orang. Karena masing-masing orang, apalagi analis saham, merepresentasikan intrinsic value itu beda-beda. Ini pakai ilmu valuasi ya, pakai modeling, financial modeling gitu. Ada yang pakai nilai buku, ada yang pakai discounted cash flow, ada yang pakai macam-macam lah. Nah, karena dia macam-macam dan itu tergantung dengan kondisi perusahaan, entah bagaimana suatu saat dengan berjalannya waktu dan terjadi sesuatu dalam perusahaan, intrinsic value itu bisa berubah, maksudnya bisa turun. Entah akibat apa gitu ya, itu bisa turun. Tahu-tahu habis nilai perusahaannya ada. Apa Pak contoh sahamnya? Saham-saham Bakri deh, liatin deh. Sama saham-sahamnya Pak Beni Cokro itu liatin, itu intrinsic value-nya habis. Salah satunya yang paling jelas ya karena kerugian perusahaan. Perusahaan yang merugi tentu mengurangi value-nya, dia mengurangi modalnya. Kalau rugi itu kan modalnya berkurang. Gitu. Nah, itu intrinsic value-nya akan rendah. Kalau intrinsic value-nya turun, maka nih grafik merah ini dia akan turun terus. Nah, kalau turunnya dalam, dia akan mendekati harga beli kita atau margin of safety kita sehingga hilang. Makanya itu orang yang value investing dia pengen margin of safety-nya nih makin lebar supaya kalau intrinsic value-nya turun, dia masih punya ruang gitu. So buat saya 37% saat ini untuk ITM masih layak. Kenapa layak? Nanti di next slide kita lihat ya.
Jadi, nah intrinsic value 12.500 dari mana Mas AS? Saya pakai yang simple aja, saya pakai nilai buku. Kalau mau diskusi silahkan ketik di komentar, nanti kita diskusi. Kalau mau detail saya bisa, semua modeling, finance modeling saya bisa, tapi percuma ya. Kita make it simple aja, karena yang simple itu yang berhasil biasanya. Yang rumit-rumit malah yang nggak berhasil. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang saya mau kasih keunggulannya ITM. Ini untuk mengafirmasi kenapa 37% MOS itu saya bilang layak. Ya, ITM ya. Pertama, perusahaan ini nggak punya utang berbunga. Bener teman-teman, perusahaan ini nggak punya utang. Utangnya sangat kecil beban bunganya. Ya, beban bunganya sangat kecil dan ya saya anggap ini perusahaan nggak punya utang. Ya, nggak punya utang. Beban bunga kalau saya cek itu tahun 2019 hanya 20-an miliar. Tapi labanya 1,8 triliun. Kecil sekali ya. Jadi ini ibaratnya teman-teman, penghasilan teman-teman nih, penghasilan entah gaji kalau punya usaha, entah punya usaha gitu ya. Teman-teman dalam setahun itu profitnya kalau punya usaha nih misal ya, profitnya atau gaji bersih dari kantor 1,8 M misal ya. Tapi teman-teman bayar bunga tuh, teman-teman punya hutang, bayar bunganya tuh hanya Rp20.000. Artinya praktis ini perusahaan tidak punya hutang. Ya, dibanding dengan perusahaan batubara yang lain, mengerikan. Ya, ada Indika yang harga sahamnya naik tinggi itu hutangnya tinggi sekali. Indika hutangnya tinggi sekali. Dan ini ITMG keunggulannya yaitu dia nggak punya hutang. Apa Mas AS keunggulan dari nggak punya hutang itu? Nggak punya hutang itu pertama, dalam kondisi batubara seperti apapun, harga batubara anjlok seperti apapun, perusahaan tidak akan pernah merugi. Nah, itu keuntungannya begitu. Perusahaan tidak akan pernah merugi. Ya. Yang kedua adalah perusahaan tidak akan pernah bangkrut. Nah, kalau nggak punya utang itu perusahaan nggak akan pernah bangkrut. Jadi yang bikin bangkrut perusahaan itu kan karena dia gagal bayar hutang. Pokoknya rumus apapun yang bangkrut tuh nggak gagal bayar aja terus bangkrut. Nah, perusahaan ini tidak mungkin gagal bayar karena dia nggak punya utang. Sekilas aja Indika itu tahun 2019 itu ya, tahun 2019 itu dia bayar bunganya saja ya, bunga hutangnya. Ini bunganya loh ya. Kalau tadi kan 20 miliar rupiah aja nih si ITM. Indika itu bayar bunganya aja 1,5 triliun. Wah kan mabok ya. 1,5 triliun. Akhirnya dia merugi itu. Ya. Operating profit itu 4 triliun sebenarnya. Cuman kepotong segala macam, kepotong pajak segala macam, plus bunga hutang 1,5 triliun, habislah dia. Jadi ITMG keunggulannya pertama nggak punya hutang. Kedua, dividen play ini maksudnya dividennya tinggi. Ya, dividennya tinggi. Saat ini saja karena kondisi COVID, performance yang seperti ini itu pun dividennya dia masih bisa bayar tinggi. Hitungan saya 2020 yang dibayar nanti akhir tahun dan tahun depan tadi sudah saya sampaikan bisa 12%. Itu yang kedua. Yang ketiga, uang kasnya melimpah. Ya, likuiditasnya melimpah. Banyak dia uang cashnya. Keunggulannya apa? Keunggulannya adalah saat ini kalau ada tambang batu bara bagus, cadangannya bagus, nilai kalorinya tinggi, bagus lah. Mereka bisa langsung beli, langsung take over itu tambang tanpa nunggu hutang-hutang dulu, nyari-nyari pinjaman dulu lah, atau right issue dulu. Kalau perusahaan lain nggak punya uang cash, susah. Dia kalah cepet nanti. Gitu. Oke, yang keempat, cadangan batu baranya masih cukup. Hitungan saya ya 15 tahun lah ya. Tapi dia dalam
dalam proses, dia baru selesai akuisisi 2 tambang baru yang cadangannya belum dihitung. Nah, kalau ditambah itu mungkin masih cukup 20 tahun. Tapi begini teman-teman. Teman-teman jangan salah mindset dengan cadangan. Misal begini, cadangan tinggal 10 tahun, 10 tahun lagi habis nih. Saya nggak mau beli saham inilah. Saya tanya ke orang itu, kamu beli saham saja, hold setahun aja belum tentu kuat. Ngapain kamu nyari perusahaan yang cadangannya harus 20 atau 30 atau 50 tahun? Kan aneh jadinya. Bener nggak? Aneh gitu loh. Jadi ibaratnya nih, kamu mau akuisisi bisnis. Kamu mau ngejalinin bisnis ini ibaratnya cuma 5 bulan. Tapi kamu pakai alasan, nggak mau akuisisi bisnis ini. Bisnis ini 30 tahun lagi udah nggak dipakai orang. Lah orang kamu mau cuma pakai 5 bulan, ngapain mikir yang 30 tahun gitu loh. Ya. Target saya di ITMG ini paling lama 3 tahun. Paling lama. Mungkin bisa lebih cepat 2 atau 2,5 tahun nanti kita ambil semua hasilnya. Kita jual semua sahamnya, kita ambil dividennya. Gitu. Jadi nggak usah mikir jauh-jauh. Kita, apalagi value investing ya, nggak usah mikir terlalu ribet begitu. Nanti pasti ada saatnya dia koreksi lagi, tapi pada saat itu kita sudah keluar. Oke, keunggulan yang kelima, dia produk batu baranya kalori tinggi semua. Nggak ada yang di bawah 5.000. Semuanya 5.000 sampai 6.000. Banyak yang di atas 6.000 kalorinya. Dan itu kenapa unggul? Marketnya semuanya luar negeri. Nggak ada market lokal, luar negeri dan negara-negara yang memang mencari kalori tinggi. Karena kalori tinggi itu polusinya kecil. Dan tentu energinya lebih bagus ya. Plus marketnya juga spesifik dan dia punya market yang bagus, yang aman lah. Gitu, karena kalorinya tinggi semua dia. Nggak ada kalori rendah. Yang terakhir, good corporate governance-nya bagus. Perusahaan ini dikelola oleh manajemen yang bagus, induknya itu perusahaan luar negeri, dan itu sangat bagus. Dari mana Mas AS kok bisa tahu bagus? Pertama ya ini, perusahaan nggak punya hutang tuh udah pasti bagus aja. Terus bayar dividen besar udah pasti bagus. Kalau perusahaan jelek, nggak mau bayar dividen dia. Uangnya akan dikeluarkan ke pemilik pengendali, entah pakai jalan apa, dia nggak mau kasih dividen ke perusahaan retail. Utangnya ditumpuk-tumpuk, pokoknya modalnya 1 juta, utangnya bisa 10 juta. Gitu. Siapa yang GCG nggak bagus? Ya Bakri lah. Bakri Group. Ya saya katakan nggak bagus. Saya investor, saya punya hak untuk menilai perusahaan yang ada di bursa saham. Kalau perusahaan di bursa saham nggak mau dinilai orang, jangan listing. Kau private company aja. Kalau kau listing, kau berhak kita valuasi, kan begitu. Jadi teman-teman ini kadang-kadang, wah kok berani banget nyebut. Lah, itu perusahaan publik kok. Kalau nggak mau disebut, jangan jadi perusahaan publik. Gitu. Bumi GCG jelek, ya. Utangnya banyak sekali, retailnya banyak jadi korban, sahamnya nggak tumbuh, perusahaannya nggak tumbuh, dividen nggak pernah, buat apa? Ini semua poin 1 sampai poin 3 itu GCG-nya bagus. Yang terakhir adalah GCG bagus itu teman-teman saya kasih tahu ya. Perusahaan biasanya jarang RI. Dan ITM ini nggak pernah RI. Artinya apa? Ini perusahaan sejak IPO, dia nggak butuh uang dari kita. Nggak butuh uang dari investornya. Kalau RI itu kan nyari uang dari investor. Justru ITM tuh kasih uang ke investor. Itu namanya GCG yang bagus. So dari 6 keunggulan ini, saya pada kesimpulan bahwa ITM sangat layak. Dengan MOS yang 37% itu,